Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Dini. Kenapa Dini tidak hadir? Yang lain gimana? Ada lagi yang tidak hadir? Kenapa Sarah? Sakit juga ya? Oh, lagi musim sakit ya? Yang lain gimana? Ada lagi? Baik, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan dapat bergabung belajar bersama kita di minggu depan. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya nih, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Masih, Bu. Ya, coba sebutkan apa pelajaran kita minggu lalu? Ya, terus? Menentukan nilai minimum dan maksimum dari titik puncak, Bu. Ya, kemudian yang lain? Sumbu simetri, Bu. Terus titik potong dengan sumbu Y sama sumbu X-nya. Ya, yang lain gimana? Ada lagi? Menentukan fungsi kuadrat jika titik koordinat dari grafiknya diketahui, Bu. Oke, betul ya. Nah, untuk sebelumnya nih, karena kan papan kita masih kotor, ada yang bisa tolong hapusin bentar? Silakan Alfitra. Kasih ya Fitra. Bukan duduk. Nah, Ibu pengen tanya nih, untuk mencari titik puncak dari fungsi kuadrat itu bagaimana? Min B per 2A. Ini ya? Ya. Terus? Min D per 4A. Min D per 4A. D ini apa? Diskriminan. Diskriminan ya. Diskriminan. Nah, untuk mencari nilai diskriminannya kayak mana? B kuadrat B kuadrat kurang AC. AC. Oke. Kemudian untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari persamaan fungsi kuadrat yang diketahui, itu bagaimana? Pakai rumus Y sama dengan Y min D per 4A. 4A. Nih, pernah nggak kalian lihat lintasan mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya dari internet atau mungkin kalian pernah lihat di TV lintasan yang berbentuk parabola atau hal-hal yang mungkin berkaitan dengan fungsi kuadrat? Ada nggak? Ya, coba sebutkan Arin. Bu, misalnya ada orang yang menyiram bunga pakai selang, Bu, itu dia tuh berbentuk parabola ke bawah. Oke, yang lain gimana? Ada contoh lain? Bu, Silakan Sinta. orang yang lagi lempar bola basket, Bu, ke dalam ring itu bentuknya kan parabola juga. Iya. Oke, benar sekali ya yang disebutkan kawan kalian tadi. Jadi sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, khususnya grafik dari fungsi kuadrat itu. Contohnya seperti yang dibilang Arin dan Sinta tadi. Nah, di sini Ibu ada video. Coba kalian perhatikan, nonton videonya dan perhatikan ya. Ayo kita amati lintasan dari bola ketika ditendang menuju arah gawang. Lintasan tersebut berupa parabola. Oke, nah kalian udah lihat kan videonya gimana? Udah, Bu. Udah. Dari video tadi ada nggak yang bisa sebutin apa isi dari video tersebut? Hal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Ya, yang lain gimana? Sama. Oke, bagus. Berarti contoh-contohnya tadi apa aja? Masuk parabola,
betul ya. Jadi di dalam video itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, khususnya grafiknya ya. Nah, berarti kalian sudah menyimak dengan baik nih video yang Ibu kasih tadi. Nah, jadi hal tersebut itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kita mempelajari penerapan ini yaitu yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat memodelkan permasalahan dan data dengan fungsi kuadrat dalam masalah kontekstual. Kemudian Ibu harap juga kalian dapat mengaplikasikan konsep dan rumus-rumus yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, baik nilai minimum, maksimum, titik puncak, dan lain sebagainya. Kemudian Ibu harap juga kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, nanti pada saat pembelajaran Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian Ibu kasih LKPD. Nah, dalam LKPD itu ada sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan. Kemudian nanti kalian diskusi bersama teman kelompok kalian. Dan nanti di akhir setelah kalian siap menjawab LKPD, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kemudian nanti di akhir juga Ibu akan memberikan latihan soal atau post test. Nah, kemudian pada saat proses pembelajaran, Ibu akan nilai 3 hal dari kalian, dari masing-masing kalian, yaitu yang pertama penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini Ibu nilai nanti pada saat kalian berdiskusi, kemudian mengeluarkan pendapat dan menanggapi pendapat dari teman-temannya. Kemudian tanggung jawab terhadap kelompoknya masing-masing itu akan Ibu nilai juga. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, nanti penilaian pengetahuan ini kan Ibu di akhir nanti ada kasih latihan soal. Nah, dari latihan soal itu Ibu akan mengetahui menilai seberapa jauh pemahaman kalian. Nah, untuk penilaian keterampilan, Ibu akan nilai pada saat kalian presentasi dan bagaimana cara kalian menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Agar kalian lebih paham lagi nih, di sini Ibu ada suatu permasalahan. Siapa yang bisa bacakan permasalahan ini? Silakan Nadifah. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Oke, nah dari permasalahan ini kan ditanya luas maksimum kebun yang bisa dipagari. Ada yang tahu nggak langkah awal apa yang bisa kita terapkan untuk memecahkan permasalahan ini? Ya, silakan Arin. Langkah awalnya tuh memodelkan matematikanya dulu. Ya, boleh maju. Gimana yang lain? Setuju nggak dengan jawaban Arin? Setuju nggak? Oke, betul ya yang dikatakan Arin tadi. Silakan Arin, boleh duduk dulu. Betul ya yang dikatakan Arin tadi. Nah, jadi dari permasalahan tersebut kan yang diketahui di situ kelilingnya itu 100 meter. Kemudian sedangkan yang disuruh cari adalah luasnya. Nah, kita masukkan. Kan rumus luas keliling itu keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kemudian 100 meter ini kita substitusikan karena kan kelilingnya tadi diketahui 100 meter. Kita substitusikan, kemudian kita jabarkan sehingga kita dapatkan P-nya itu sama dengan 50 dikurang X. Nah, kemudian kan di situ ditanya luas maksimum kebun. Nah, rumus terus pagarnya kan berbentuk persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu apa rumusnya? Panjang dikali lebar. Nah, panjangnya tadi udah kita dapatkan 50 dikurang X. Nah, lebarnya tadi kan kita misalkan sebagai X. Jadi kita ganti L itu sebagai X. Maka
kita dapat ini berapa? 50x dikurang x kuadrat. Nah, jadi persamaan fungsi kuadrat dari permasalahan tadi yaitu 50 kurang x kuadrat atau bisa juga min x kuadrat tambah 50. Nah, kita substitusikan aja min b-nya tadi 50 dipangkat 2 kurang 4 dikali min 1 dikali 0 per 4 dikali min 1. Nah, jadi setelah kita jabarkan maka kita dapat di sini min 2500 per min 4. Min 2500 per min 4 itu sama dengan berapa? 625. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa luas maksimum dari dari permasalahan tersebut, luas maksimum kebun yang bisa dipagari itu sama dengan 625 meter. Nah, gimana? Ada yang kurang paham dari permasalahan ini? Enggak. Ada yang pengen ditanyakan lagi? Enggak ada ya? Oke. Jadi agar kalian lebih paham lagi, Ibu ada suatu permasalahan yang Ibu tuliskan di LKPD. Jadi nanti Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti kalian kerjakan ya LKPD yang Ibu berikan. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Nadifa, Nona, Arin, Hizbullah, dan Fira. Kemudian untuk kelompok 2 ada Soraya, Rosa, Sinta, sama Silda. Kemudian untuk kelompok 3 ada Syahran, Alfitra, dan Malam. Oke, bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan duduk. Syahran pindah dari orang Alfitra. Perhatikan semuanya, coba menghadap ke Ibu dulu. Arin, coba perhatikan Ibu. Fira, coba perhatikan Ibu. Nah, jadi di dalam LKPD yang udah Ibu berikan, itu pada lembaran pertama, coba kalian tuliskan kelas, kelompok, dan anggota setiap kelompok kalian. Kemudian di lembaran kedua itu ada petunjuk kegiatan. Kemudian di lembaran ketiga itu ada permasalahan. Nah, permasalahan ini coba kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kemudian kalian jawab di kolom yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Nah, nanti setelah sudah selesai semua, Ibu minta satu orang perwakilan dari satu kelompok saja mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain nanti perhatikan juga ketika kelompok yang mempresentasikan, nanti kalian Ibu minta untuk menanggapi dari jawaban kelompok yang presentasi. Nah, oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 25 menit ya. Bisa juga kita terapkan di maksimumnya. Jadi rumus-rumus yang tadi itu bisa diterapkan pada permasalahan yang ditemukan jadi PP. Coba kalian perhatikan fungsi yang ada di permasalahannya. Kira-kira gimana tuh cara kalian mendapatkan tinggi peluru pada detik 10? Pasti aku sama akan Kasih ya. Bu, gimana Bu cara menentukan kapan peluru sampai ke tanahnya Bu? Gimana caranya? Masih kurang paham ya? Iya Bu, soal kurang paham. Oke. Perhatikan semuanya. Boleh pinjam LKPD-nya dulu? Nah, teman kalian dari kelompok 1 ada yang bertanya nih mengenai soal di aktivitas kedua, yaitu pada nomor B. Nah, di B itu kan ditanya kapan peluru sampai ke tanah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kan tadi yang nomor A udah kalian cari kan tinggi peluru pada detik ke 10. Misalkan nih, tinggi peluru pada detik ke 10 itu kita misalkan aja 30 meter misal. Nah, untuk yang nomor B itu ditanyakan kapan peluru itu sampai ke tanah.
tanah. Nah, pada saat sampai ke tanah itu kira-kira pelurunya dalam ketinggian berapa? Sama dengan 0, Bu. Sama dengan 0 ya. Nah, untuk nomor B ini kalian diminta untuk menentukan berapa lama pada saat T-nya berapa peluru itu sampai ke tanah. Apa T-nya sama dengan 50 atau sama dengan 2, sama dengan 20 dan lain sebagainya. Oke, gimana? Kelompok lain ngerti? Oke, udah selesai semua? Udah, Bu. Coba Ibu minta satu kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Saya, Bu. Silakan Arif. Kasih Arif. Oke, coba perhatikan jawaban dari kelompok 1. Coba perhatikan anak-anak ibu semua. Perhatikan ke papan. Gimana nih dari kelompok lain? Ada yang beda nggak dengan jawaban kelompok 1? Sama. Gimana kelompok 3? Beda nggak jawabannya? Sama ya. Nah, jadi betul ya jawaban dari Arif. Ini kan tadi di soal ditanyakan tinggi peluru pada detik ke-10. Kemudian diketahui juga pada soal itu dirumuskan dengan HT sama hasilnya 500 meter. Nah, jadi tinggi peluru pada detik ke-10 itu adalah 500 meter. Nah, kemudian untuk mencari tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru itu, kita bisa menggunakan rumus Y maksimum seperti permasalahan yang di awal tadi. Rumusnya itu Y maksimum sama dengan min D per 4A, kemudian kita substitusi aja, maka kita dapat hasilnya yaitu 900 meter. Maka tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru itu sama dengan 900 meter. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Nggak ada ya? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, ada nggak yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Bu, Silakan Nadifa. jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu dapat disimpulkan bahwa ternyata ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi itu ada yang bermain bola, lintasan bola basket, jembatan dan lain-lain. Kemudian fungsi kuadrat ini juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita bahas tadi, misalkan menentukan luas maksimum, nilai maksimum, ketinggian dan lain sebagainya. Ya, betul. Gimana yang lain, ada tambahan nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi kesimpulan betul ya yang dikatakan oleh Nadifa tadi, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, terutama untuk grafik fungsi kuadratnya. Kayak tadi sempat kita lihat bahwa ada lintasan bola basket, lintasan pemain bola tendangan bola ke gawang, kemudian ada juga jembatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi kuadrat ini juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah kita kerjakan tadi di LKPD dan juga permasalahan yang di awal Ibu kasih tadi. Nah, misalnya untuk menentukan luas maksimum, tinggi maksimum, dan lain sebagainya. Oke, karena kalian udah paham nih, Ibu akan kasih kalian latihan soal. Coba buka bukunya halaman 25 nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 2. Nomor 1 dan 2 aja ya. Coba lihat buku paketnya. Kerjain masing-masing. Sebelumnya tolong menghadap ke Ibu semua, duduk di tempat duduknya masing-masing. Silakan duduk.
Udah buka semua buku paketnya? Sudah. Oke, silakan kerjakan latihan tersebut. Ibu kasih waktunya 10 menit ya. Silakan kerjakan. Nah, tadi selama kalian mengerjakan soal latihan, Ibu ada keliling-keliling sebentar melihat cara penyelesaiannya. Ibu rasa kalian masih ada beberapa yang kurang paham. Maka dari itu, Ibu memutuskan untuk memberikan PR di rumah. Nah, nanti PR itu kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Coba nanti PR-nya itu ada di halaman 25 juga, nomor 3 dan 4. Nanti kerjakan, kumpulkan di minggu depan. Nah, gimana nih pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kemudian kira-kira bagian mana yang sulit kalian pahami? Bagian permasalahannya, Bu. Permasalahannya. Yang lain gimana? Sama ya. Nah, nanti untuk itu kalian coba nanti belajar di rumah mengenai permasalahan tentang fungsi kuadrat yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga bisa kerjakan PR yang Ibu kasih untuk melatih kalian di rumah. Nah, kan tadi pada saat Ibu menampilkan video, Ibu rasa kalian sangat termotivasi dalam video tersebut. Ibu rasa kalian juga aktif untuk menjawab apa isi video tersebut. Jadi untuk kedepannya mungkin Ibu akan berikan kalian beberapa video mengenai mata pelajaran kita pada minggu depan. Nah, jadi untuk materi kita minggu depan itu kita masuk pada bab baru, yaitu tentang statistika. Nah, Ibu tutup karena waktunya udah habis. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.